Dan sudah disebutkan juga bahwa materi di sore hari ini adalah diringkas, disarikan dari sebuah risalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah guru besar akidah di Universitas Islam Madinah. Dan kita cukupkan dengan tulisan-tulisan para ulama, ya sebetulnya tidak begitu ada hajat, keperluan bagi kami untuk menulis ulang permasalahan-permasalahan tauhid, karena sesungguhnya para ulama sudah sangat memenuhi kebutuhan kita untuk mempelajari tauhid ini. Hanya tinggal siapa di antara kita yang diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggali karya-karya para ulama, untuk menggali tulisan-tulisan para ulama, mempelajari, mendalami, memahami, mengamalkan, mengajarkan, dan sabar ketika nantinya harus mengajarkan dan mengamalkannya. Maka sekali lagi, ini hanya penyampaian ulang dari apa yang sudah ditulis oleh beliau, Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, dari risalah yang berjudul Ma'alimut Tauhid. Ya, jadi pengetahuan-pengetahuan tentang tauhid. Ya. Dan untuk kemudahan kita, ya, di sini akan dibagi menjadi 6 ya, subbab di sini. Mulai dari hakikat tauhid, ya, kemudian urgensi tauhid, sumber ilmu tauhid, realisasi tauhid, pembatal tauhid, dan pengurang dari nilai tauhid. Dan insya Allah dalam satu pertemuannya kurang lebih kita akan membahas 2 sub materinya, ya. Dan akan kita awali, ya, kesempatan sore hari ini dengan sebuah pertanyaan. Ya, tapi ini belum jadi kuis, baru sekedar pertanyaan saja. Tentunya seringkali kalau orang belajar itu bertanya, ya, kenapa kita belajar ini? Ya, kenapa kita belajar ilmu ini? Kayak anak-anak SD, mungkin ketika mereka belajar matematika, mereka belajar bahasa Indonesia, mereka belajar ya ilmu-ilmu yang lain, mereka masih belum paham untuk apa saya belajar matematika, ya, untuk apa saya belajar bahasa Indonesia. Namun semakin dewasa seseorang, dia pasti akan bertanya, ya, kenapa saya harus belajar ini? Ya. Kalau seseorang belajar ilmu sifatnya hanya mengalir saja, ya, dalam arti dia nggak ngerti kenapa dia harus belajar ini. Ya, dia nggak ngerti dia harus belajar ini tuh untuk apa. Maka kurang lebihnya sama dengan anak-anak SD. Ya, yang dia belajar ya sudah, yang penting ikut saja, nurut dengan gurunya, nurut dengan orang tuanya. Ya, yang penting saya dapat nilai bagus. Gitu. Namun tidak bagi seseorang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedewasaan, tentunya dia belajar untuk tujuan beramal. Ya, untuk tujuan beramal. Nah, maka di sini mungkin agak sedikit lompat ya, sebelum kita mengetahui hakikat tauhid ini, terlebih dahulu perlu kita tahu apa urgensinya. Ya, mungkin bisa dinampakkan atau ditampilkan pada bagian urgensi tauhid. Ya, urgensi maknanya arti penting. Kenapa kita harus belajar tauhid sebetulnya? Ada apa dengan tauhid ini? Ya. Ilmu agama ini banyak sebetulnya. Ya, ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan muamalah, ya. Ada yang berkaitan dengan akhlak, ada yang berkaitan dengan hukum.
Ya, hukum ini terkait dengan kriminalitas. Ya. Jadi Anda ulangi, ya, agama itu tadi ada yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Satu. Ya. Ada yang berkaitan dengan ibadah, amalan kita. Ada yang berkaitan dengan muamalah, ya, interaksi kita dengan sesama manusia. Baik interaksi itu kaitannya dalam masalah keuangan, ya, muamalah maliyah, ya, interaksi keuangan, jual beli, utang piutang, ya, atau interaksi-interaksi berkaitan dengan keluarga, ya, munakahat, pernikahan. Nah, setelah muamalah ada kaitan dengan akhlak tentunya. Ya, akhlak ini menjadi satu bagian tersendiri dari agama kita yang sangat besar peranannya. Dan ada yang berkaitan dengan masalah hukum, ya, atau biasa disebut dengan istilah jinayat. Nah, tauhid ini adalah bagian inti terpenting dari sub agama yang pertama tadi, yaitu masalah akidah. Masalah akidah. Karena pertama, ya, urgensi daripada tauhid ini, kenapa kita belajar tauhid? Tauhid ini sebetulnya menjadi tujuan utama kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan utama Allah menciptakan kita. Kenapa kita ada di dunia ini, untuk apa? Ya, untuk apa kita mesti hidup? Ya, dan nantinya akan mati. Tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya untuk bertauhid ini. Ya, untuk bertauhid. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, ya, menyembah Allah, ya, menyembah Allah saja, beribadah kepada Allah saja. Ya. Nah, menyembah disebutkan oleh sebagian ahli tafsir dengan istilah mengesahkan Allah. Ya. Menyembah maknanya mengesahkan Allah. Karena nantinya dari semua bentuk peribadahan yang diwajibkan, ya, atas kita semuanya, dari sholat, doa, puasa, zakat, ya, kemudian haji, ibadah-ibadah yang lain, sedekah misalkan, zikir, ya, itu semua nanti inti utamanya adalah dalam hati kita bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah kita tidak dilandasi dengan tauhid, maka tentunya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Sekarang tidak ada faedahnya, maaf, ketika seseorang tidak pernah berucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tidak pernah berucap syahadat, tidak pernah masuk Islam. Kemudian dia misalkan puasa. Ya. Mungkin dia sholat. Maka jelas sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat utamanya agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah dengan bertauhid.
ketika ibadah kita nantinya masih tercampuri dengan kemusyrikan, keyakinan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Semuanya akan gugur pahalanya. Dan ini menjadi bahaya, ya, kesyirikan yang paling besar, termasuk yang paling besar. Bahaya ketika kita tidak bertauhid kepada Allah adalah amalan kita tidak diterima oleh Allah, tidak menghasilkan pahala, ya, tidak bisa menjadi bekal kita nantinya untuk masuk ke dalam surga. Maka ingat bahwa tauhid ini menjadi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita belajar tauhid? Tadi sudah sedikit disinggung pada poin yang pertama, bahwa tauhid itu pondasi semua amalan kita. Ya, tauhid itu pondasi semua amalan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mengutus Mu'adz untuk berdakwah di Yaman, mendakwahkan Islam. Tentu Islam ini banyak ajarannya, dalam artian masalah ibadah pun ibadahnya banyak, ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat. Nanti masalah aturan-aturan muamalah. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, dan nantinya Mu'adz ini dipesani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Ya, kamu ini nanti akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Ya, dari kalangan ahli kitab. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullaha ta'ala. Maka hendaklah yang pertama kali, jadikan yang pertama kali engkau seru kepada mereka, engkau ajarkan kepada mereka adalah agar mereka itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya, jadi menghilangkan dulu keyakinan-keyakinan yang menduakan Allah. Kaitan dengan masalah penyembahan berhala, ya, kaitan dengan penyembahan para nabi, penyembahan orang-orang soleh, itu dihilangkan dulu. Karena kalau itu belum hilang, percuma akan diajarkan sholat, akan diajarkan zakat. Baru setelahnya Nabi bersabda, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Baru setelah nanti mereka taat, mereka patuh, mengerti masalah tauhid, mengesahkan Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, baru engkau ajarkan kepada mereka nantinya sholat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu, ya, di setiap hari, siang dan malam. Baru fa'inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim az-zakah. Ya, baru setelah nanti sholat mereka paham, mereka rajin sholat, mereka patuh, kabarkan kepada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat. Ya. Fatu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat yang diambil dari orang-orang kaya kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin. Maka seperti itu sebetulnya urutannya. Kenapa tauhid dulu? Karena itu pondasinya. Ya, karena itu pondasinya. Sama seperti orang sedang membangun rumah.
Orang bangun rumah tidak mungkin langsung bikin atap, ya, nggak mungkin langsung bikin temboknya. Pasti yang dipikirkan pertama kali adalah pondasinya awal. Harus kuat dulu. Karena pondasi ini adalah pijakan untuk jangka panjang. Ya, diharapkan rumah yang akan dibangun nanti, kalaupun nanti harus dibangun tingkat, ada pengembangan lagi, tingkat 1, tingkat 2, kita bangun apa lagi di atasnya, itu tetap kuat. Sama dengan kita beragama seperti itu. Kita nantinya mengharapkan kita semakin hari itu semakin banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Ya, kita punya harapan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Dan kita mengharapkan nantinya semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak mungkin semuanya bisa menjadi amalan yang baik, ya, amalan yang baik, kecuali dilandasi dengan keikhlasan, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya pondasi. Nah, sekarang Anda punya pertanyaan. Nah, Anda punya pertanyaan. Silahkan ini yang bisa menjawab, silahkan dijawab. Kita katakan tauhid adalah pondasi amalan. Ya, pondasi amalan. Pertanyaannya, apakah kalau amalan itu adalah amalan yang bukan ibadah? Ya, kalau kita amalan ibadah, kita tidak berselisih pendapat bahwa sholat, puasa itu amalan ibadah jelas. Ya, menuntut ilmu itu harus ikhlas. Ya, itu harus ikhlas, wajib ikhlas. Lalu kalau amalan kita amalan-amalan dunia, seperti misalkan jual beli, itu kan amalan duniawi. Ya, makan, tidur, ya, bekerja, utang piutang. Pertanyaannya, apakah amalan-amalan duniawi seperti tadi wajib ikhlas atau tidak? Nah, kira-kira amalan-amalan itu wajib ikhlas atau tidak? Allah, mungkin kalau ada yang bisa menjawab, silahkan bisa ditulis dulu jawabannya. Pertanyaannya, apakah untuk amalan-amalan dunia seperti jual beli, utang piutang, makan kita, tidur kita, ya, itu wajib ikhlas atau tidak? Dan alasannya apa? Kalau wajib kenapa? Kalau nggak wajib kenapa? Baik, masih ditunggu jawabannya untuk yang lain. Sebelum Anda melanjutkan kepada poin yang ketiga.
Baik, ini dari semua jawabannya masuk, ya, Masya Allah. Sebetulnya dari awal sudah ada yang jawabannya mendekati. Ya. Dan ini Ana sebutkan jawaban yang mendekati dan masuk di awal-awal. Nah, ini dari Atta. Ya. Attalah Rasya Alam Syah. Masya Allah. Ya. Sebetulnya yang di bawah-bawah pun ya jawabannya kurang lebih ada yang sama ya, kurang lebih sama. Jadi kalau pertanyaannya, apakah untuk jual beli, untuk makan, untuk minum, tuh, kita wajib ikhlas? Jawabannya tidak wajib, ya, tidak wajib. Namun benar ya bahwa sayang kalau dalam aktivitas keseharian kita itu kemudian tidak dilandasi dengan keikhlasan. Sebetulnya kalau kita katakan wajib, nggak wajib. Ya, kita makan, ya, murni untuk tujuan dunia, makan karena kepengen sehat, murni kepengen sehat, jaga kesehatan. Ya, kita nggak dosa. Ya. Kita jual beli, murni kita jual beli karena kepengen dapat untung. Ya, makan. Nggak apa-apa, boleh saja. Ya. Kalau kita jual beli murni kita kepengen dapat untung, dapat duit, ya nggak ada masalah. Kita kerja di kantor, murni tujuannya kepengen dapat gaji, nggak dosa. Ya. Kita utang piutang, ya tujuannya ya murni mungkin karena nolong, gitu. Tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada pikiran masuk kita kepengen dapat pahala. Itu nggak dosa. Namun akan lebih utama. Ya, maka tadi Ta'ala itu menyebutkan sangat disayangkan. Betul, sangat disayangkan. Karena itu sebetulnya potensi kita untuk mendapatkan pahala ada. Ya, kalau kita meniatkan dengan amalan-amalan duniawi itu adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan kita makan, bagaimana kita bertauhid dalam makan? Misalkan, ya, bertauhid dalam makan. Ini amalan dunia, makan. Keseharian kita makan, pagi, siang, sore. Bagaimana kita bertauhid dalam makan? Kita ikhlas dalam makan itu bagaimana? Dalam makan itu kita niatkan bahwa makan adalah sarana untuk menjaga tubuh kita sehat, dan jika tubuh kita sehat, kita akan semakin nyaman dan baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita niatnya sampai sana, tidak hanya sekedar sampai menjaga tubuh sehat, tapi supaya nantinya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah dengan tubuh yang sehat itu, maka makan itu pun akan menjadi nilainya ibadah. Dan nantinya orang ketika makan punya niatan seperti itu, dia tidak akan berlebihan. Nah, karena kalau makan berlebihan ya, makan, kenyang, ngantuk, malah tidak semangat ibadah, tidak semangat belajar. Itu kalau niatan makannya hanya sekedar untuk mengenyangkan perut atau memanjakan lidah kita. Tapi nggak dosa juga. Ya, tidak dosa. Namun beda kalau ada orang makan niatnya saya ingin ibadah, saya ingin belajar dengan tubuh saya yang sehat, untuk menjaga tubuh sehat saya makan. Dia akan menjaga makannya, dia tidak akan terlalu kenyang, ya. Dia tidak akan terlalu berpikir apa lauknya akan dia makan, yang penting halal, menyehatkan sudah. Apapun yang masuk ke perut dia, dia terima dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa makan. Dan maka subhanallah, kalau amalan-amalan dunia kita pun dilandasi dengan tauhid, ya, maka sesungguhnya itu akan semakin menambah keberkahan hidup seseorang. Meskipun kita katakan tidak wajib dalam amalan duniawi, tapi itu kita katakan sebagai penyempurna dalam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan begini, ya, ini sebuah perincian yang cukup penting, bahwa
tauhid dalam amalan ibadah, ya, tauhid dalam amalan ibadah adalah syarat diterimanya amal dan syarat mendapatkan pahala. Ya, atau sebutlah syarat sahnya amal dan syarat mendapatkan pahala. Nah, ini tauhid dalam amalan ibadah. Syarat sahnya amal dan syarat mendapatkan pahala. Itu tauhid dalam amalan ibadah. Adapun tauhid ataupun keikhlasan dalam amalan duniawi, ya, itu adalah syarat untuk mendapatkan pahala. Ya. Tapi tidak kita katakan syarat sah, karena amalan ibadah itu makan. Kita kan nggak mengatakan makannya sah apa nggak sah, kan nggak ada. Ya, tidur, ya, kita nggak mengatakan tidurnya sah apa nggak sah, gitu. Nggak. Tapi apakah makan kita berpahala, apakah tidur kita berpahala, ya, itu tergantung apakah ada nilai tauhid, keikhlasan dalam amalan duniawi kita. Ya, maka tauhid secara asal ini pondasi untuk amalan ibadah. Ya, pondasi untuk amalan ibadah. Namun ini menjadi syarat pahala untuk amalan duniawi. Baik. Kembali. Kenapa kita belajar tauhid di poin yang ketiga? Nah, ini tidak banyak disadari oleh orang-orang, ya, bahwa tauhid itu adalah sumber keamanan dan petunjuk. Ya, sumber keamanan dan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan dengan kezaliman, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika para sahabat mendengarkan ayat ini, ya, para sahabat mendengarkan ayat ini, mereka seolah-olah putus asa. Ya, mereka seolah-olah putus asa. Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu." Ya. Wahai Rasulullah, siapalah di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman? Ya. Kezaliman itu kan banyak, bisa bentuknya maksiat, ya, bisa merampas hak orang lain. Siapalah di antara kita yang nggak pernah melakukan kezaliman? Karena kezaliman itu bisa kezaliman terhadap Allah, bisa kezaliman terhadap sesama makhluk, bisa kezaliman terhadap diri sendiri. Minimalnya, setiap kita pernah melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Dengan bermaksiat, mata bermaksiat, waliyadzubillah. Tangan kita bermaksiat, lisan kita banyak dosa. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapalah di antara kita yang tidak pernah melakukan perbuatan zalim? Minimal maksiat dari anggota tubuh kita sendiri itu kezaliman." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Ya, tidak seperti yang kalian pikirkan. Alam tasma' min qalin abdin saleh. Ya, tidakkah kalian mendengar, mengingat ucapan hamba yang soleh, yaitu yang dimaksud adalah Luqman. Ya, dalam surat Luqman, ya, menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan kemusyrikan. Maka dalam terjemahan langsung Anda beri dalam kurung, ya, kezaliman itu adalah kemusyrikan sesuai dengan tafsiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang dalam kehidupan dunianya beriman kepada Allah dan rukun iman yang lainnya dan tidak pernah, ya,
atau tidak mencampurkan keimanan mereka dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan, janji Allah, mereka mendapatkan keamanan dan diberi petunjuk. Ya. Allah akan selamatkan mereka dunia dan akhirat. Ya. Maka ini tidak disadari oleh banyak orang, kecuali oleh mereka yang diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kepengin negeri kita ini, Indonesia ini, menjadi negeri yang kembali makmur, gemah ripah loh jinawi, sejahtera, ya, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam bahaya, keributan, kekacauan. Ya, dan beberapa tahun terakhir, sudah berapa banyak kekacauan terjadi. Ya. Namun apa yang subhanallah yang dipikirkan untuk dijadikan solusi? Ya. Masalah ekonomi, ya, seolah-olah nantinya berpikir, ya antum ini kan mungkin banyak juga yang dari FEB ya, ekonomi bisnis. Seolah-olah nantinya dipikirkan permasalahan utama terbesar negeri ini adalah masalah ekonomi, gitu. Ya. Atau mungkin nanti yang lainnya, tergantung pandangan masing-masing orang. Nah, tidak banyak yang berusaha menggali kunci keamanan, kunci keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Dan sebetulnya kunci keamanan, kunci kesejahteraan itu adalah bagaimana ketika rakyat, orang-orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mungkin dilihat lagi di surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-96, meskipun tidak tercantum di makalah. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya orang-orang penduduk negeri beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Dan tauhid ini nanti adalah bagian daripada iman tersebut. Ya, karena iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam iman kepada Allah terdapat tauhid di situ nantinya. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kuncinya apa? Iman, takwa. Di dalam keimanan ada nilai tauhid di situ. Bukan sekedar memikirkan bagaimana kita mendapatkan penghasilan. Bukan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi diawali dari tauhid. Terbukti kalaulah kita membaca sejarah-sejarah umat Islam ini, ya, semua peperangan, ya, semua peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, jumlah kaum muslimin pasti lebih sedikit. Ya, jumlah kaum muslimin pasti lebih sedikit. Bukan masalah jumlah yang banyak. Kita nggak usah berbangga. Wah, negeri ini adalah negeri dengan kaum muslimin terbanyak sedunia. Nggak usah bangga. Apa yang akan kita banggakan dengan jumlah yang banyak itu? Ya. Percuma kalau banyak, mereka seperti buih di lautan. Yang akidahnya lemah, ibadahnya lemah, mudah terombang-ambing, datang, pergi. Seperti buih. Ombaknya ke utara, ke selatan, ke selatan. Ya. Itu pun buih nggak dicari sama orang. Ibarat itu sesuatu yang tidak berharga sama sekali, sampah. Tapi jumlah yang sedikit. Ketika mereka itu bertauhid dan kualitas imannya tinggi, Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemakmuran. Justru ketika kaum muslimin merasa jumlahnya banyak,
Allah berikan cobaan berupa kekalahan. Nah, hingga ada di suatu peperangan, ya, kaum muslimin jumlahnya banyak. Ya, kaum muslimin jumlahnya banyak. Mereka berperang. Ya. Dan kaum muslimin mereka berbangga di jumlah mereka yang banyak. Ya, dengan jumlah mereka yang banyak. Sehingga ada di antara mereka yang mengatakan, lan nughlabal yawma min qillah. Kita hari ini tidak mungkin kalah karena jumlah kita tidak sedikit. Ya. Sampai dia mengucapkan seperti itu. Ya. Namun justru Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian dengan jumlah yang banyak itu, mereka kocar-kacir. Pertanyaannya, perang apakah yang dimaksud? Silahkan bagi yang tahu. Ya, perang apakah yang dimaksud di sini? Bahwa kaum muslimin ketika itu jumlahnya banyak. Masya Allah, langsung kejawab ini oleh Kemal Hazza. Ya, perang Hunain. Ya, baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Perang Hunain. Ya, ini ada di surat At-Taubah ya, ayat yang ke-25. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-25. Ini sudah dua penjawab dari ikhwan ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita kasih kesempatan untuk akhwat menjawab. Ya. Baik. Perang Hunain, betul. Ya, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Ya, Allah berfirman, dan ingatlah pada perang Hunain, kalian berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Falam tuqni ankum syai'an. Dan jumlah itu enggak bermanfaat sama sekali. Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Ya, jadi pondasi mendapatkan kemenangan, kejayaan, keamanan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan memiliki pondasi tauhid yang kuat. Ya, bukan masalah kebanggaan ini dan itu. Kita punya hasil bumi yang banyak, kita punya potensi sumber daya alam yang seperti apa, kita punya SDM yang kayak apa, punya intelektual yang seperti apa, kita punya jumlah yang kayak apa. Itu semuanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika pemiliknya tidak memiliki landasan tauhid, semuanya akan tidak bermanfaat apa-apa. Baik, ini 3 urgensi tauhid sebetulnya dipilihkan yang sekiranya paling penting ya. Kalau kita jabarkan akan lebih banyak lagi. Setidaknya 3 ini mewakili dari yang penting-penting. Ya, sehingga ingat bahwa tauhid adalah tujuan utama penciptaan manusia. Ya, 2, tauhid itu pondasi amalan kita. Dan yang ketiga, tauhid itu sumber keamanan dan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, ya, kita coba untuk pahami dulu apa sebetulnya istilah atau makna daripada istilah tauhid itu. Ya, makna, hakikat daripada tauhid itu sebetulnya apa? Baik. Sebelumnya berikan pertanyaan lagi, tapi ini untuk akhwat ya. Untuk akhwat. Dari awal sampai detik ini. Dari awal sampai detik ini. Di manakah kita temukan istilah tauhid itu, ya, istilah tauhid disebutkan secara eksplisit, ya, secara eksplisit. Istilah tauhid secara eksplisit disebutkan di dalam sebuah teks syar'i baik Quran maupun hadis. Ya, pertanyaan untuk akhwat. Istilah tauhid, di manakah kita temukan istilah itu secara eksplisit disebutkan di teks syar'i, dalil baik Quran maupun hadis. Salah satunya. Ya. Dari awal kita sempat sebutkan istilah tauhid, ya, disebutkan dalam teks syar'i. Silahkan untuk akhwat kalau ada bisa menemukan kata tauhid itu di Quran, kalaupun ada, itu ada di mana? Ya, di antara ayat-ayat yang tadi disebutkan, atau kalaupun ada di hadis,
Hadis yang mana yang tadi disebutkan? Nggak jauh-jauh kok dari makalah yang ada di hadapan ukhti semuanya. Kita tunggu coba 1 menit atau 2 menit. Istilah tauhid. Ya, tidak menggunakan istilah iman, ya, tidak menggunakan istilah ibadah. Ada yang menjawab surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tauhid. Mungkin dilihatnya dari kata Qul huwallahu ahad, mungkin, ya. Tapi itu belum terlalu eksplisit, ya, karena ahadun, ya, itu nanti bukan turunan dari kata tauhid itu sendiri. Ya, coba mungkin yang lain, bisa Quran, bisa hadis. Ya, kalau Quran nggak ketemu di antara hadis yang disebutkan tadi. Betul, surat Al-Ikhlas itu surat tentang tauhid, betul. Ya, kita tidak memungkiri itu, karena dari awal sampai akhir itu semuanya isinya tauhid. Ya, tapi yang kita tanyakan di sini istilah tauhid, ya, dengan turunannya sebetulnya, ya. Ya. Nanti kan kita jelaskan bahwa tauhid itu bentuk katanya dari wahada yuwahidu tauhidan. Nah, mana di antara 3 ini yang disebutkan di dalam ayat, ataupun kalau ayat nggak ada, dari hadis yang mana? Wahada yuwahidu tauhidan. Ya, bisa wahada, bisa yuwahidu, bisa tauhidan. Surat Al-Anbiya 92. Allahu alam, sepertinya dari awal tidak menyebutkan surat Al-Anbiya 92. Az-Zariyat 56. Az-Zariyat 56 disebutnya liya'budun. Ya, dengan kata ya'budun. Ini ada nih, ketemu sudah. Masya Allah. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Ya, silahkan, ini mungkin untuk namanya dicatat oleh moderator. Hadis Mu'adz bin Jabal, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah yang kamu sampaikan pertama kali adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Tepat, Masya Allah. Jadi, kenapa itu anak tanyakan, ikhwah sekalian? Kenapa itu anak tanyakan? Nah, karena supaya kita paham bahwa istilah tauhid ini bukan istilah baru dalam agama Islam. Ya, terkadang orang itu a priori, dalam artian hatinya kurang menerima ketika mendapat sesuatu hal yang baru. Ya, karena masih asing. Ya, tauhid. Gitu. Istilah tauhid itu dari mana datangnya? Gitu. Jangan katakan, wah, istilah tauhid itu istilah yang baru, nggak pernah ada di zaman Nabi SAW namanya ajaran tauhid. Kata siapa? Itu disebutkan dalam hadis Mu'adz tadi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Karena Nabi SAW bersabda, "Falyakun awwala ma tada'uhum
ila an yuwahhidullah. Nah, kata-kata ila an yuwahhidullah, nah, ini adalah turunan dari kata tauhid, ya. Dan disebutkan secara eksplisit dengan kata yuwahhidu, tidak menggunakan sinonim, ya, menggunakan yu'minu, ya'budu, enggak, tapi yuwahhidu, bertauhid kepada Allah. Langsung disebutkan seperti itu. Maka ini salah satu hadis, ya, salah satu hadis yang menyebutkan istilah tauhid secara eksplisit. Ya, ini faedah untuk antum semuanya. Ya, ketika antum ditanya oleh orang, misalkan, tauhid itu disebutkan di mana? Di Quran nggak ada istilah tauhid, cari. Ya. Cari istilah tauhid di Quran. Di mana temukan kata wahada yuwahidu tauhidan. Ada tadi surat Al-Ikhlas pun, qul huwallahu ahad. Ahad itu bukan turunan dari kata tauhid. Ya, meskipun ada keterkaitan dalam bahasa tentunya, ya, dari segi makna. Tapi kalau kita dari sisi tasrifnya tidak ketemu. Ya. Maka itulah hadis, ya, salah satunya yang menyebutkan istilah tauhid. Sebetulnya ada hadis yang lain yang menyebutkan istilah tauhid. Namun kita cukupkan dengan itu. Baik. Sekarang makna tauhid sebetulnya, ya, makna tauhid. Jadi tauhid itu tadi sudah kita singgung, ya, dari kata asalnya wahada yuwahidu tauhidan. Ini kalau dari sisi atau sudut pandang sharaf namanya. Ilmu sharaf yang menyebutkan wahada yuwahidu tauhidan. Yang kalau secara bahasa tauhid itu maknanya mengesahkan atau menjadikan satu. Ya, dan terkadang istilah tauhid itu juga digunakan dalam perkara-perkara yang sifatnya umum. Ya, misalkan kita mengatakan tauhidul ummah, ya, kita menyatukan umat. Tauhidus sufuf, kita menyatukan barisan, misalkan. Nah, itu biasa digunakan untuk istilah umum. Namun tauhid, ya, dalam masalah akidah secara khusus, ya, dalam istilah syar'i, ya, dalam agama ini punya makna mengesahkan Allah dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hak Allah yang paling utama adalah diibadahi dan tidak disekutukan sama sekali. Ya, diibadahi, disembah, dan tidak disekutukan sama sekali. Itu pun sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad. Ya, ketika Mu'ad itu membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian ditanya oleh Nabi Alaihi Wasallam, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya. Tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba? Dan apa hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya sama sekali. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Tidak mengazab, tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukannya sama sekali. Nah, jadinya timbal baliknya. Ingin terbebas dari siksaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersihkan diri-diri kita dari noda-noda kotoran kemusyrikan. Yang pertamanya kita belajar tauhid ini dulu. Ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, tauhid, ya, hak Allah Subhanahu wa taala, para ulama membaginya menjadi 3. Ya, para ulama membaginya menjadi 3. Ada disebut dengan hak rububiyah Allah. Ya,
hak rububiyah, hak ketuhanan Allah ya di sini. Kemudian hak uluhiyah Allah. Hak uluhiyah ini adalah hak peribadahan. Ya, kalau tadi hak rububiyah kita maknai hak ketuhanan Allah. Kalau hak uluhiyah ini adalah hak peribadahan ya untuk Allah ya. Kemudian ada hak asma dan sifat Allah. Ya, hak asma dan sifat Allah. Sehingga sering disebut tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Ya. Baik. Mungkin terkadang kita mendapati ada yang bertanya juga. Ya. Pembagian seperti itu nggak ada di zaman Nabi SAW. Ya. Apakah Nabi menyebutkan secara eksplisit tauhid itu ada 3? Ya. Nggak pernah didapati hadis ya, menyebutkan bahwa Nabi mengatakan tauhid terbagi menjadi 3. Nggak ada. Cari, nggak akan ketemu. Ya. Lalu mungkin sebagian orang mempermasalahkan. Loh, terus 3 dari mana? Ya. Ini pembagian yang baru lagi nih. Nggak ada di zaman Nabi SAW 3 tauhid seperti ini. Baik. Jawabannya. Pertama, ketiga tauhid ini disebutkan ya, secara implisit, ya, secara tersirat, bukan tersurat. Ya, secara tersirat di dalam surat Maryam ayat yang ke-65 yang dicantumkan dalam makalah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Perhatikan ayat ini. Ya. Pertama, kita bagi ayat ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama, firman Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Sampai situ. Ya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Ini bagian pertama. Bagian ini yang menunjukkan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Karena disebutkan apa? Rabbus samawati. Rabb, Tuhan yang menguasai. Ini bagian pertama. Bagian kedua, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Ya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah dia. Sembahlah Allah dan bersabarlah dalam menyembahnya. Bagian kedua ini yang menunjukkan tauhid uluhiyah nantinya. Dan tauhid uluhiyah adalah berbicara tentang hak Allah dalam peribadahan. Fa'budhu, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Baru bagian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Apakah kamu mengetahui ada tandingan bagi Allah? Nah, maka ini bagian yang menunjukkan tauhid asma dan sifat nantinya yang akan kita jelaskan, meskipun secara ringkas. Ya. Jadi ini ayat yang menunjukkan secara tersirat, adanya 3 tauhid ya. Jazakallah atas bantuannya. Sudah ditanda di situ bagian warna biru, masya Allah, yaitu bagian yang menunjukkan tauhid rububiyah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahum. Bagian yang kedua berwarna merah, fa'budhu wastabir li ibadatihi. Bagian yang ketiga berwarna kuning, hal ta'lamu lahu samiyya. Ini ayat yang menunjukkan 3 pembagian tauhid. Ya, pembagian tauhid menjadi 3. Makanya jawaban pertama, kalau ada orang bertanya, ya,
Dari mana pembagian ini? Ini pertama tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jawab dengan jawaban yang kedua. Ya. Jawaban yang kedua, kita nggak perlu aneh, kita nggak perlu asing dengan masalah pembagian-pembagian. Ya. Toh pembagian itu hanyalah sebuah istilah. Ya, hanyalah sebuah istilah. Kita sudah biasa mengenal pembagian-pembagian dalam masalah agama. Contoh, ya, kita mengenal sholat itu ada syarat sahnya sholat, ada sekian. Nanti disebutkan ada rukun sholat, ada sekian. Coba ditanyakan. Kita sudah biasa belajar itu, tanyakan, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara tersurat dengan lisannya bahwa syarat sah sholat sekian, apa saja? Ya. Rukun sholat sekian, apa saja? Tidak pernah keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tersurat jelas eksplisit mengatakan syarat sah sholat itu ini, dan ini. Rukun sholat itu sekian, ini, dan ini. Tapi kita menerima biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu sekedar istilah saja, pembagian istilah saja. Maka ini pun sama. Ini cuma istilah saja pembagian seperti ini. Ya. Yang kurang lebihnya tidak berbeda dengan pembagian-pembagian dalam bagian agama yang lain. Ya. Maka jawaban kalau ada orang bertanya, ini pembagian tauhid jadi 3 dari mana? Ya, 1 disebutkan secara tersirat dalam surat Maryam ayat 65. Kedua, ya, kita katakan bahwa pembagian ini sifatnya istilah saja. Ya, kalau toh mungkin nanti ada yang mengatakan tauhid itu ada 2, ya, nggak ada masalah. Ya. Yang penting mencakup semua hal yang kita bahas di sini. Ya. Mungkin kita nanti mendapati ulama mengatakan tauhid ada 2, malah ada yang mengatakan nanti tauhid ada 4. Itu cuma masalah angka, nggak ada masalah. Intinya, substansinya sama. Ya, substansinya sama saja. Ya, jadi masalah angka tidak akan kita permasalahkan. Baik. Tentang tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah hak ketuhanan Allah. Ya, jadi maknanya kita meyakini betul bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta. Ya, Allah nggak dibantu oleh siapapun. Tidak ada yang membantu Allah Tabaraka wa ta'ala. Satu-satunya memberi rizki. Sumber rizki utama kita dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Allah yang menentukan rizki kita. Allah yang memberi rizki kita. Adapun manusia yang ngasih gaji. Seorang pembeli yang nantinya dari pembeliannya itu menghasilkan laba. Apapun yang kita dapatkan, itu sifatnya perantara saja semuanya. Ya, perantara. Dan Allah satu-satunya mengatur alam semesta ini. Ya, Allah tidak dibantu oleh siapapun. Ya, tidak dibantu oleh siapapun. Allah satu-satunya, tunggal, sudah. Yang dari sini nantinya, seharusnya seseorang itu muncullah rasa takzim, pengagungan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Imbasnya bagaimana? Lihat bagaimana ketika kita sholat, ikhwas sekalian. Apakah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Apakah sudah betul kita merasa Allah itu besar? Kita tauhid ini bukan sekedar menghafalkan pembagiannya, menghafalkan ayatnya, menghafalkan pengertiannya. Tidak. Yang kita harapkan ada efeknya. Ada efeknya dalam hati kita. Ketika kita meyakini Allah pencipta kita, Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang ngatur alam semesta ini. Coba ketika kita sedang sholat, Allahu Akbar. Sudahkah kita merasa Allah Maha Besar? Atau cuma sekedar mengucap saja Allahu Akbar yang penting sholat saya sah? Ya.
Ini Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah yang menguasai langit, bumi, dan semua yang ada di antara langit dan bumi. Allah yang ciptakan, Allah yang atur, Allah yang kasih rezekinya, semuanya. Sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu tauhid rububiyah. Nah, dari tauhid rububiyah ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya ketika kita sudah meyakini itu adalah kepada tauhid uluhiyah. Kita setelah meyakini tauhid rububiyah, Allah pencipta kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang memberi rezeki kita, muncullah rasa tauhid uluhiyah. Itu mengesahkan Allah dalam semua bentuk peribadahan. Ya, kita lepaskan semua kemusyrikan. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan penghambaan kita kecuali Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang ngasih rezeki kita. Ya. Kita kalau subhanallah ya, sebagian orang yang bekerja kepada atasan, kepada bos misalkan, begitu takzimnya merasa saya ini menerima jasa Masya Allah dari majikan saya, dari atasan saya. Sehingga begitu patuhnya, begitu tunduknya, ya, begitu takzimnya. Namun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebegitu takutnya. Ya, tidak sebegitu takutnya. Dan justru malah masih banyak bergantung kepada orang lain. Tawakalnya tidak kepada Allah. Hatinya masih mengharapkan ya uluran tangan orang lain. Masih mengharapkan dikasihani. Orang yang tauhid rububiyahnya mantap, kemudian berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyahnya, dia tidak akan khawatir masalah-masalah duniawi seperti itu. Karena dia yakin yang ngasih rezeki Allah, dia minta hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah. Adapun usaha-usaha dia bekerja, dia jualan, ya, itu perantara memang harus dikerjakan karena upaya untuk menjemput rezeki Allah itu di situ. Namun dia tidak bergantung kepada para pembeli. Ya, kalaupun nggak ada pembeli, pintu rezeki Allah nggak hanya di jualan, masih banyak. Dia nggak bergantung kepada atasan yang ngasih gaji. Pintu rezeki Allah nggak hanya dari gaji, banyak. Ya, orang yang bertauhid nggak akan pernah khawatir masalah-masalah seperti itu. Belum dapat pekerjaan, sudah melamar kerja sana sini. Dia nggak muncul kekhawatiran, wong pintu rezeki Allah tidak hanya dari pekerjaan itu. Masih banyak. Maka dia nanti hanya meminta kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, ya. Doanya ikhlas lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala dalam semua peribadahannya. Tauhid rububiyah akan melahirkan konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Nah, untuk memantapkan tauhid uluhiyah kita, untuk kita betul-betul hikmat ya dalam ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita butuh untuk mendalami yang namanya tauhid asma dan sifat. Kita akan semakin tinggi penghambaan kita kepada Allah ketika kita betul-betul mengenal Allah. Ya. Asma dan sifat, ya maknanya, kita menetapkan sifat-sifat dan nama-nama yang Allah tetapkan bagi zatnya. Dan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Di Quran disebutkan banyak nama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga Allah menyebutkan sifat-sifat Allah. Ya. Sifat qudrah, sifat ilmu. Itu dibahas dalam kitab-kitab akidah yang lebih dalam. Nah, kalau kita sudah mengenal itu, menetapkan itu bagi Allah tabaraka wa ta'ala, ya, kita harus meyakini sifat itu adalah sifat yang melekat dalam zat Allah dengan sempurna. Kalau kita mengenal Allah yang maha mengetahui, ilmu Allah itu sempurna. Allah mengetahui semua perkara. Baik yang sudah berlalu, sedang terjadi, yang akan datang. Sekecil apapun Allah tahu. Berapa jumlah debu di dunia ini Allah tahu. Ya. Allah punya sifat qudrah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Qudrah, punya kuasa.
kekuasaan Allah sempurna, nggak ada kurangnya sama sekali. Maka kita menetapkan nama dan sifat itu bagi Allah, meyakini maknanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita menyamakan dengan sifat makhluk, ya, atau disebut dengan istilahnya adalah tamsil. Ya, tamsil itu maknanya kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu nggak boleh. Ya. Tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, dalam surat Asy-Syu'ara, ya, ayat yang ke-11. Afwan, dalam surat Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyerupai Allah, ya, dari semua makhluknya, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Allah menetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Manusia pun mendengar melihat. Tapi tentunya pendengaran dan penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Ya, karena kalau pendengaran, penglihatan makhluk terbatas. Ya, terbatas sekali. Adapun pendengaran, penglihatan Allah itu sempurna. Semua suara Allah dengar, semua bahasa Allah paham. Ya, siapapun berdoa dengan bahasa apapun, gak usah khawatir. Allah mendengar, Allah paham, Allah mengetahui. Ya. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Bersembunyi di lubang yang paling dalam sekalipun Allah mengetahui. Beda dengan pendengaran, penglihatan kita lalu sangat terbatas. Ya, jangan kita tamsil. Dan jangan juga kita bertanya bagaimana gitu. Ya, jadi ketika mungkin nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Kita nggak usah bayangkan, kita nggak usah nanya, bagaimana sih Allah itu bersemayamnya? Ya, nggak usah nanya juga. Bagaimana sih Allah turunnya kalau turun ke langit dunia? Nggak usah nanya. Itu namanya sifat yang disebut dengan takyif. Ya, takyif. Itu menanyakan bagaimana, itu nggak boleh. Ya, tentang sifat-sifat Allah, kita sudah tetapkan saja Allah turun ke langit dunia. Ya, bagaimana ya sudah, kita nggak bisa bayangkan karena kita pun nggak pernah melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Allah bersemayam, kayak apa semayamnya? Kita nggak pernah lihat, sudah tetapkan saja Allah bersemayam. Ya. Pernah ada seorang datang kepada Imam Malik bin Anas, ya, menanyakan kaifal istiwa, bagaimana sih Allah bersemayam itu di atas arsy? Maka Imam Malik hanya mengatakan al-istiwa ma'lum. Ya, istiwa maknanya kita sudah mengetahui lah ya, bersemayam. Gitu. Wal kaifu majhul. Adapun cara semayamnya kita nggak tahu seperti apa. Yang nggak usah dibayangkan juga. Nggak tahu seperti apa. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimani bahwa Allah bersemayam itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya bagaimana istiwanya Allah, itu sesuatu yang bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dulu. Sesuatu yang baru, udah nggak usah ditanyakan. Itu namanya takyif. Ya. Karena tadi menyamakan Allah dengan makhluk, itu namanya tamsil. Ya. Kalau bertanya bagaimana, namanya takyif. Maka itu kewajiban kita terhadap nama-nama dan sifat Allah. Kita tetapkan, jangan disamakan kepada sifat makhluk, dan jangan ditanyakan juga bagaimana, dan nggak usah diselewengkan maknanya. Ya, jadi kita nanti malah menggunakan makna-makna yang konotatif, ya, untuk memaknai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang biasa disebut dengan istilahnya takwil. Ya. Kita nggak perlu juga untuk menyelewengkan maknanya kepada makna-makna konotasi. Nah, kita tetapkan saja, adapun hakikat bagaimananya kita serahkan kepada Allah. Kita pun nggak dibebani untuk tahu. Ya. Yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghambaan yang
tinggi karena kita mengenal Allah itu sebetulnya. Jadi tujuan kita mengenal asma, nama-nama, dan sifat Allah itu adalah supaya kualitas penghambaan kita kepada Allah itu semakin sempurna, semakin tinggi. Ya, bukan untuk masalah perdebatan sebetulnya. Kita menetapkan saja, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Pendengaran Allah sempurna, penglihatan Allah sempurna, ilmu Allah sempurna, kuasaan Allah sempurna, dan semuanya nanti sifat-sifat Allah semuanya sempurna, nggak ada yang cacat. Sehingga kita merasa ketika beribadah kepada Allah, kita sedang menghamba, sedang mempersembahkan penghambaan kita kepada Zat yang maha sempurna. Jangan main-main kita dalam ibadah. Itu maksudnya seperti itu. Salat kita jadi khusyuk karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sedang berkomunikasi dengan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Maka seperti itu seharusnya dalam masalah tauhid asma dan sifat. Itulah faedahnya kita mempelajari, mendalami nama-nama dan sifat Allah. Bukan untuk perdebatan, ya, tapi untuk menambah kualitas penghambaan kita kepada Allah karena kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa sesembahan kita. Ya, banyak kualitas ibadah kita mungkin masih jauh dari sempurna karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sebelum Anda akhiri, ya, karena sudah dijelaskan sesi ini semuanya, pertanyaannya, apakah nama Allah atau asma Allah yang biasa kita sebut dengan al-asma'ul husna itu jumlahnya hanya 99 sebagaimana yang masyhur atau lebih dari 99? Silahkan putri ini ya untuk akhwat. Apakah nama Allah yang 99 atau lebih dari 99? Nah, silahkan mungkin dijawab, ya, menyertakan apa yang dia ketahui. Mungkin, oh, yang saya ketahui 99. Kenapa? Karena ustadz saya dulu ngomong 99. Misalkan seperti itu. Oh, saya 99 karena dalam hadis disebutkan ada 99. Atau mungkin mengatakan, oh, enggak, lebih dari 99 karena saya pernah. Fadhal dijawab. Terakhir, ini pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaannya, apakah asma Allah hanya 99? Atau pada browsing dulu kayaknya nih. Sebelum jawab, pada browsing dulu. Insya Allah. Lebih dari 99. Ya, soalnya pernah menghitung dari yang ada di cover Al-Quran, biasanya lebih dari 99. Insya Allah. Silakan yang lain kalau punya jawaban. Disebutkan dalam Asmaul Husna sebanyak 99 adalah hadis riwayat Bukhari, Allah punya 99 nama. Masya Allah. Nah, ya, itu ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sabda Nabi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Ya, ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim malah. Ya, betul. Baik, yang lain nggak apa. Ini masih ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Ya. Yang lain mungkin yang mau mengatakan lebih, mungkin alasannya apa? Yang mengatakan
hanya 99, insyaallah. Wah, nampaknya cuma 2 ini yang menjawab ya. Yang satu jawabannya lebih dari 99. Dan satu jawabannya hanya disebutkan hanya 99 dalam hadis ya. Baik, kalau nggak ada yang lain, maka Ana jawab. Dan jawaban Ana menunjukkan ada jawaban lagi lebih dari 99. Nah, tapi alasannya apa? Karena ada 4 kitab di dunia. Yang 99 baru yang di Al-Quran. Masya Allah. Hanya saja yang disebutkan dalam Al-Quran 99 asma Allah. Nah, baik. Ya. Atau mungkin ada yang lain coba. Barangkali ada yang nanti mendekati benar. Kalau tidak ada, kita pilih dari jawaban ini yang mendekati benar. Sebelum nanti, setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab ya, kalau ada. Kita akhiri sesi ini dengan pertanyaan ini. Ini Anas buat akhwat. Atau yang ada yang pakai akunnya Anas ini akhwat. Nggak apa. Ahsan, Masya Allah. Ini ada jawaban yang benar. Ya. Nama Allah tidak terbatas. Ini silahkan nanti dicatat, Rahmat. Nama dan sifat Allah tersimpan dalam ilmu gaib di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Betul. Ya, betul. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi hadis tadi betul yang mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Bahwa Allah punya 99 nama. Itu betul, hadis itu sahih. Namun hadis itu tidak menunjukkan pembatasan bahwa namanya hanya 99. Ya. Kayak misalkan kalau Ana mengatakan saya punya duit ya. Ya kalau 1 juta saya adalah gitu. Mengatakan 1 juta saya adalah. Apa ya, saya punya uang cuma 1 juta tok. Saya akan mengatakan 1 juta saya adalah. Sebenarnya lebih, cuma mungkin yang ingin saya tunjukkan 1 juta gitu. Sama, Allah Subhanahu wa taala namanya itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Imam Ahmad ya, Musnad Imam Ahmad. Jadi beliau mengatakan as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta dengan perantaraan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak. Nama yang engkau namai dirimu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau engkau kabarkan kepada seorang dari makhlukmu. Aw anzaltahu fi kitabik. Atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Dan apa yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Ya, ada nama-nama Allah yang memang tidak dikabarkan kepada manusia, ya kepada kita.
Jadi sebetulnya kita tidak membatasi, hanya ya kalaupun kita mengamalkan hadis yang tadi disebutkan dalam Bukhari Muslim bahwa Allah punya 99 nama, barang siapa menghafalnya, ya, barang siapa yang nanti mengamalkannya maka akan masuk surga, ya. Itu keutamaan tersendiri menghafalkan jumlah yang 99. Namun itu bukan maknanya pembatasan bahwa namanya hanya 99, karena disebutkan dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad bahwa ada nama-nama yang masih tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum jami'an. Kiranya ini yang mungkin bisa Ana sampaikan pada sesi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Selanjutnya Ana kembalikan kepada moderator, ya, Akh Rahma, silahkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Iya, ya. Ya, 10 menitan, ya. Khair. Ya, ada pertanyaan masuk ini langsung dijawab saja atau gimana? Ya. Ya. Baik. Pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan atau menjaga rasa ikhlas dalam beribadah? Masya Allah, ya. Yang sering kita luput, ya, sering kita luput bahwa dalam masalah ikhlas itu kita belum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci utamanya sebetulnya dalam doa kita. Ya Allah, jadikan aku orang yang ikhlas. Maka nanti Allah yang sebetulnya mengantarkan hati kita untuk menjadi hati yang ikhlas. Itu kunci utamanya. Kita nggak boleh lupa itu, nggak boleh lupa doa. Doalah untuk minta jadi orang yang ikhlas. Kita dengan bahasa apapun silahkan. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ikhlas. Baru setelah itu kita berupaya untuk jadi orang yang ikhlas. Dan kunci keikhlasan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebetulnya dengan selalu mengingat Allah di setiap amalan kita. Ya, dengan selalu mengingat Allah di setiap amalan kita. Kuncinya itu. Ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam itu kan berpesan kepada sebagian sahabatnya, la yazalu lisanuka rabban bidzikrillah, bahwa lisanmu harus selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ya. Dengan lisan selalu berzikir kepada Allah, kita akan selalu ingat Allah. Ya, sehingga dalam setiap amalan kita ingat Allah. Setiap amalan kita ingat Allah. Sehingga kita ingat, wah, amal ini harus saya persembahkan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya di situ dulu. Pertama, berdoa tentunya. Yang kedua, banyak kita mengingat Allah dengan bahasa lisan kita dengan zikir. Sehingga setiap amalan kita nantinya kita akan berusaha untuk mempersembahkannya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Apakah boleh ada khilafiyah dalam tauhid seperti perbedaan tentang di mana Allah? Karena untuk fikih boleh ada perbedaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perbedaan pendapat dalam tauhid itu berbeda dengan
perbedaan pendapat dalam fikih ya. Sebetulnya begini, titik perbedaannya bahwa kita tidak bertaklid dalam masalah akidah. Ya. Kita tidak bertaklid dalam masalah akidah. Adapun fikih kita boleh bertaklid. Dan kita bisa pindah-pindah pendapat dalam fikih ya. Contoh begini. Dalam sholat ya, misalkan ada imam yang baca basmalah keras, Bismillahirrahmanirrahim. Ada imam yang basmalahnya lirih, tapi alhamdulillahnya mulai keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita pilih salah satu, tapi kita boleh suatu saat kita akan ganti. Misalnya, oh, karena saya sekarang jadi imam di masyarakat yang biasanya basmalahnya keras, maka saat ini saya baca basmalah keras. Misalkan begitu. Nah, itu fikih. Ya, perbedaannya boleh dan boleh kita pindah, nggak ada masalah. Nah, dalam tauhid memang ada perbedaan. Ya. Meskipun seharusnya tidak. Ya. Nah, masalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak selayaknya berbeda. Kita harus punya keyakinan yang mantap di sini. Dan Allah a'lam, tentu sebatas ilmu yang sampai kepada ana bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas, dan itu sudah fitrah manusia. Ya, fitrah manusia sudah. Nggak usah kita bantah fitrah manusia. Sebelum kita bicara dalil Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Fitrah kita sudah merasa Allah di atas. Makanya kita kalau berdoa tangannya ke atas. Kita nggak ada berdoa tangannya ke bawah, ke samping. Berdoa ya tangannya ke atas. Nah, kita menunjuk Allah ya ke atas. Gitu loh. Itu fitrah manusia. Hanya sebagian kekhawatiran, ya, karena kekhawatiran takut menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya tidak menyebutkan arah atas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketinggian bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita memantapkan akidah kita bahwa Allah menyebutkan wahwal aliyul azim, dan Allah yang maha tinggi, maha agung. Allah tinggi. Ya. Wahwal qahiru fawqa ibadih, dan Allah itu maha perkasa, berada di atas hambanya. Di atas. Ya. Namun kita tidak sampai memusuhi secara personal orang-orang yang mungkin di sini merubah makna atas itu dengan makna-makna yang lain. Karena sesungguhnya maksud dalam hati mereka itu baik. Karena apa? Karena ingin mensucikan Allah dari tamsil tadi, dari menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi terjatuh kepada yang namanya takwil tadi, yaitu memberikan makna konotatif untuk sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita katakan apakah boleh atau tidak, ini sebetulnya jawabannya tidak bisa singkat ya. Di satu sisi kita nggak boleh itu nggak boleh pindah-pindah gitu loh. Jangan, oh ini sama kayak fikih, berarti ada kalanya saya meyakini Allah di atas boleh, ada kalanya Allah nggak di atas boleh, enggak. Gitu loh. Kita tetap dengan satu yang kita yakini benar, dan sejauh yang sampai kepada anak, Allah berada di atas, dan itulah fitrah kita semuanya sebagai manusia. Dan jelas itu disebutkan dalam hadits riwayat Muslim ketika seorang budak wanita ya ditanya oleh Nabi SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab Allah di atas, fis sama. Nah, ini mukminah kata Nabi. Itu keyakinan kita. Namun kita juga tidak memusuhi mereka-mereka yang mungkin mentakwil ya. Mereka muslim, saudara-saudara kita. Meskipun dalam hal ini kita mungkin berbeda, tapi mereka muslim ya. Masalah bantah berbantahan itu biasa. Ya, bantah-bantahan biasa. Namun tidak mengurangi tidak mengurangi kedudukan atau penghargaan kita kepada mereka sebagai seorang muslim, gitu saja. Ya, mereka tetap muslim. Allah a'lam bishawab. Baik, berikutnya
Saya ingin bertanya bagaimana cara penerapan masing-masing hakikat tauhid tersebut dalam kehidupan. Baik. Ringkasnya ya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, maka penerapannya ada dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Bagaimana hati kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu penerapannya gitu. Memang susah dilihat gitu. Tauhid rububiyah seperti itu. Keyakinan kita, rezeki hanya dari Allah. Nah, baru nanti penerapan lahirnya ada di tauhid uluhiyah kita. Bagaimana kita berdoa? Kita berdoa hanya kepada Allah. Ya. Kita nggak menggunakan semacam nanti jimat untuk cari rezeki, jimat untuk jaga kesehatan, jimat untuk tolak bala misalkan. Implementasi itu banyak nanti. Ya, implementasi banyak. Semua kehidupan kita itu implementasi penerapan dari tauhid kita. Ya. Nah, adapun tentang sifat-sifat Allah, ya, jadi penerapan tauhid asma dan sifat Allah, gitu ya, itu nanti akan nampak, ya, dalam bagaimana kita itu dalam kualitas ibadah kita. Ya, kalau tadi tauhid uluhiyah akan nampak dari masalah tujuan ibadah kita, ya, dan kita menghindarkan diri dari berbagai macam kemusyrikan, itulah tauhid uluhiyah kita. Ya, tidak menggunakan sarana-sarana kayak jimat tadi misalkan. Nah, tauhid asma dan sifat kita akan nampak dari kualitas ibadah kita. Seperti apa kekhusyuan sholat kita, seperti apa kualitas puasa kita, ya. Apakah kita puasa masih pelirak-pelirik apa enggak, lisan kita puasa juga apa enggak. Nah, itu bentuk penerapan tauhid asma dan sifat Allah. Kita menjaga lisan karena kita paham Allah Maha mendengar. Kita menjaga mata karena kita paham Allah Maha mengetahui, dan seperti itu. Itu gambarannya. Jadi tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah penerapannya pengagungan dalam hati kita. Tauhid uluhiyah penerapannya bagaimana kita menghindarkan diri dari berbagai macam kemusyrikan. Tauhid asma dan sifat akan nampak dari kualitas ibadah kita. Sejauh mana kita punya kualitas ibadah. Kekhusyuan sholat, ya, kualitas puasa, dan seterusnya. Allah Ta'ala alam shawab. Baik, ini terakhir ya. Dari Ukhti Safira. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan dalam keyakinan beribadah kepada Allah. Nabi SAW bersabda, berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini kunci utamanya. Ana selalu memberikan yang namanya tips itu pertama adalah doa. Itu kunci utamanya. Karena semua kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ibadah kita butuh pertolongan Allah. Maka jangan lupa ketika kita ibadah kita minta tolong kepada Allah. Kita pengen istiqomah, kita minta tolong sama Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu kunci utamanya istiqomah. Ya. Baru berikutnya kita pikirkan ya istiqomah itu ya kita berupaya untuk selalu berteman dengan orang-orang soleh. Tadi menjaga lisan dengan zikir. Ya subhanallah, menjaga lisan dengan zikir itu ya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ma amila adamiyun amalan qattu anjalahu min azabillahi min dzikrillah. Tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan anak Adam dari siksa Allah selain berzikir kepada Allah. Ya, itulah kunci keistiqomahannya di situ. Ya, ingin diselamatkan dari siksa Allah, diistiqomahkan dalam ibadah, kita banyak zikir sama Allah. Itu saja, sederhana. Kita nggak jabarkan tips-tips yang begitu panjang lebar. Berdoa kepada Allah, banyak zikir lisan kita. Selesai. Ya. Nanti Allah tunjukkan bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita. Ya. Selain itu tips-tips kita baca cerita-cerita orang soleh, kita berteman dengan teman-teman yang soleh. Nah itu tips-tips nanti di luar itu banyak. Ya, tapi ini 2 tadi. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, ini sudah mendekati maghrib. Ya, Ana cukupkan mungkin untuk sesi ini.
Ana ucapkan terima kasih banyak atas perhatian antum semuanya. Semoga bermanfaat, banyak kesalahan, kekurangan. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustadz Hendra Sabta Saputra Hafizahullah Ta'ala telah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan oleh beliau bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, teman-teman, kami ingatkan kembali bahwasanya silakan untuk bisa mengisi absensi ya. Sesi akhir, nanti kalau ada yang terkendala dalam mengisi absensi bisa langsung kontak panitia aja di nomor yang tertera di flyer seperti itu. Baik, insya Allah nanti kita akan menge-share evaluasi harian pada materi kita sore hari ini pada sekitar pukul 7 insya Allah ya. Nanti bisa stay aja di di WA grup yang sudah kami kelola. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan daftar dulu. Atau bagi teman-teman yang udah mendaftar tapi belum gabung di grup, bisa kontak panitia. Nanti akan kami masukkan di grup tersebut. Karena informasi terkait daurah akan kami sebar di grup tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu untuk agenda kita pada sore hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Kami ucapkan kembali jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna Ustadz Hendra Sabta Saputra Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan materi kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan yang banyak untuk Ustadz dan keluarga. Dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan ya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti agenda daurah kita pada sore hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan juga untuk antum semua ya, dan terutama kita semua gitu ya. Baik, kita akhiri agenda kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.